Oke, teman-teman, selanjutnya ke soal nomor 5. Nomor 5 itu, udara dimasukkan dalam suatu proses, mempunyai suhu bola kering 30 derajat Celcius dan RH 40%. Proses terdiri dari pendinginan, dehumidifikasi, dan pemanasan kembali. Udara masuk pendinginan pada TDB 35 derajat Celcius dan RH 60% dengan laju alirnya 1 meter kubik per second pada 1 atmosfer. Tentukan laju panas yang dikeluarkan dalam pendinginan dan dehumidifikasi dan juga laju alir panas yang ditambahkan pada pemanasan kembali. Nah, dari soal ini kita dapat membuat diagram dengan 3 proses utama, yaitu proses pendinginan, proses dehumidifikasi, dan juga proses pemanasan kembali. Nah, diagramnya itu seperti ini. Nah, di sini itu udara masuk, pada proses 1 ini udara masuk pada suhu 35 derajat Celcius dengan RH 60%. Nah, selanjutnya karena adanya proses pendinginan, sehingga suhunya turun dari 35 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Nah, selanjutnya karena terdapat proses dehumidifikasi, artinya pengurangan kelembaban udara. Kelembaban udara atau RH-nya dari 60% turun menjadi 40%. Nah, proses selanjutnya itu ada proses pemanasan kembali. Akibat adanya pemanasan kembali, suhu kembali menjadi 35 derajat Celcius, seperti suhu pada awal. Nah, yang ditanyakannya itu laju alir panas atau Q2 pada pendinginan dan dehumidifikasi. Lalu yang poin B, laju alir panas atau Q3 atau Q pada pemanasan kembali, dan yang C, laju alir panas campuran atau Q campuran. Nah, untuk menghitung laju panas dari proses yang terjadi ini, kita perlu mengetahui nilai entalpi dari setiap titik. Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa mencarinya menggunakan psikometrika. Oke, langsung aja. Yang pertama itu diketahuinya nih, TDB 1 itu 35 derajat Celcius dan RH 60%. TDB 35 derajat Celcius itu ada di mana nih? TDB itu kan ada di sebelah kiri, maka TDB 35 derajat Celcius ada di sini nih. Nah, di sini. Ini kurang pas ya, harusnya pas ke ini nih. Yang garis, gak apa-apa lah ya, kurang dikit yang garis ini, yang panjang sedikit. Nah, udah cari nilai TDB 35 derajat Celcius, lalu kita tarik lurus. Nah, untuk nantinya mengetahui titik perpotongan. Nah, variabel yang kedua yang diketahuinya yaitu RH 60%. RH 60% itu ada di mana? Nah, titik RH itu garis yang melengkung-melengkung ya, teman-teman. Berarti titik RH 60% itu ada di sini. Nah, dari titik RH ini sama ditarik garis lurus. Set ke sini, lurus, sehingga ditemukan titik perpotongannya di sini, di kursor ini ya. Nah, di sini. Nah, iya betul. Setelah itu, kita mencari nilai entalpi pada kondisi pertama. Nilai entalpi itu ada di sebelah mana? Di sini kan ya, di atas. Maka dari titik perpotongan yang tadi kita tarik ke atas. Sehingga kita temukan nilai entalpi yang pertama itu 90 kJ per kilogram udara kering. Nah, untuk kondisi 2, yang diketahuinya itu TDB-nya 30 derajat Celcius. Nah, ada di sini. Lalu kita tarik garis dengan RH-nya itu diketahuinya sama 60%. Kita tarik garis dari RH 60% ke atas menuju ke TDB. Tarik dari sini ke sini ke sini. Nah, di sini titik potongannya itu di sini. Nah, dari titik perpotongan pada kondisi 2, kita tarik ke garis entalpi untuk mengetahui nilai entalpi pada kondisi 2.
Nah, sehingga ditemukan nilai entalpinya itu 71 kilojoule per kilogram udara kering. Nah, selanjutnya pada kondisi 3 itu TDB-nya itu 30 derajat Celcius. Sama kan ya di sini yang pada kondisi 2 dengan RH-nya kan proses dehumidifikasi, jadi RH-nya turun dari 60% menjadi 40%. Nah, titik RH 40% itu di sini. Lalu kita tarik dari RH 40% ke atas menuju ke TDB pada kondisi 3. Set, di sini titik perpotongannya. Nah, di sana. Lalu kita tarik ke menuju entalpi. Sehingga kita tahu nilai entalpi pada kondisi 3 itu 57,5 kilojoule per kilogram udara kering. Nah, yang terakhir itu mencari nilai entalpi pada kondisi 4 atau pada proses pemanasan kembali, nilai TDB-nya itu 35%. 35 derajat Celcius ya teman-teman. TDB itu di sini kan di yang sebelah kiri. Nah, 35 itu ada di sini. Selanjutnya kita cari nilai RH-nya itu 40%. 40% itu di sini. Lalu kita tarik. Nah, di sini teman-teman titik perpotongannya antara TDB 35% sama RH 40%. Nah, sama kan? Nah, di sini titik perpotongannya. Hingga kita ketahui nilai H4 atau entalpi pada kondisi 4 adalah 72 kilojoule per kilogram udara kering. Nah, karena H1, H2, H3, H4-nya sudah diketahui, maka selanjutnya kita mencari nilai volume spesifik. Nah, cara mencari nilai volume spesifik itu sama caranya itu kita melakukan interpolasi. Udah dijelaskan kan ya pada video atau soal yang sebelumnya, sehingga nilai dari volume spesifik yang kedua itu 0,8803 meter kubik per kilogram udara kering, dan V3-nya itu 0,8741 meter kubik per kilogram udara kering. Nah, setelah kita mendapatkan data-data ini, kita menghitung nilai laju panas yang terjadi pada proses pertama. Pada proses pertama ini, laju panas pada pendinginan dan dehumidifikasi, atau kita lambangkan dengan Q2, rumusnya itu H2 min H1 per V2 dikali V. V itu yang tadi diketahui, atau laju alirnya. Sehingga H2-nya itu 71 kJ per kilogram udara kering dikurangi 90 kJ per kilogram udara kering dibagi dengan 0,8803 meter kubik per kilogram udara kering dikali 1 meter kubik per second. Nah, sehingga hasil perhitungannya itu negatif 21,5835 kJ per second. Nah, mengapa hasilnya ini negatif? Karena laju panas yang terjadi pada proses ini itu adalah sistemnya mengeluarkan panas, sehingga hasilnya itu negatif. Nah, yang kedua, menghitung laju panas pada proses pemanasan kembali atau Q3. Rumusnya itu H4 dikurangi H3 per V3 dikali V. V itu yang tadi laju alir. Nah, sehingga nilai Q3-nya adalah 16,5884 kJ per second. Nah, hasilnya berbeda dengan yang sebelumnya atau yang poin A ini. Di sini nilainya adalah positif karena pada proses pemanasan kembali ini panasnya ditambahkan ke sistem, sedangkan yang poin A tadi panasnya itu dikeluarkan oleh sistem. Nah, yang poin B itu menghitung Q campuran dari proses yang terjadi, yaitu dengan rumus Q3 dikurangi Q2.
hingga mendapatkan hasil 38,1719 kilojoule per second. Nah, sekian teman-teman untuk soal nomor 3. Terima kasih.